Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama Sultan Abar Hoja. Kali ini kita akan melanjutkan bab 4B atau unit 4, unit dot bagian B, kupas kupas tuntas buku Istanbul seperti itu. Oke, teman-teman, di 4B ini kita akan belajar di lebih gizi yang mempelajari tentang countries, nation, and language. Berarti kita akan membicarakan tentang negara, kebangsaan, dan imbuhan bahasa atau nama-nama bahasa dalam bahasa Turki. Kayak gitu. Teman-teman perlu diketahui bahwa ketika kita sendiri sebagai masyarakat Indonesia, ya negara Indonesia mempunyai pandangan atau sebutan sendiri untuk menyebut nama-nama negara di luar sana, ya negara-negara internasional lain. Misalnya ada negara Jerman, bahasa aslinya kalau internasional itu Germany gitu kan ya, atau Dutch kalau dalam bahasa Jerman gitu ya. Tapi dalam bahasa Turki, bahasa yang Turki itu sendiri miliki juga pastinya mengikuti dari ketentuan bahasa Turki, tidak mengikuti ketentuan internasional atau kayak kita menyebut Jerman jadi Jerman, tidak kayak gitu. Contoh di sini Ulke atau negara untuk Jerman itu disebut Almanya. Nah, di sini kan sudah terlihat jelas berbeda ya, teman-teman semuanya, bahwa penyebutan setiap negara untuk menyebutkan negara orang lain itu beda-beda, kayak gitu. Nah, kalau untuk sistem mempelajari sistem bagian negara ini, kita hanya cukup menghafal saja, ya. Menghafal kosakata-kosakata nama-nama negara. Karena tidak ada rumus khusus untuk membentuk nama-nama negara. Jadi kita hanya punya modal hafalan saja, kayak gitu. Sedangkan untuk miliet, ya, miliet itu kita menggunakan rumus le, li, lu. Seperti apa rumusnya? Kalau misalkan ada akhiran a atau e vokal, lalu ditambah le. Kalau ada akhiran e atau i vokal, ditambah li. Kalau ada akhiran o atau u vokal, ditambah lu. Kalau ada akhiran e atau u vokal, ditambah li. Kayak gitu. Contoh, kita sebagai warga negara Indonesia, kalau misalkan kita pengen bilang orang Indonesia atau kebangsaan Indonesia bagaimana? Indonesia itu disebut dengan Indonesia. Indonesia. Dari Indonesia jadi ya gitu ya, Indonesia. Nah, kalau kita pengen bilang orang Indonesia, oh berarti Indonesia le. Kenapa pakai le? Karena Indonesia mempunyai huruf vokal yang terakhir itu adalah A. Di sini rumusnya, kalau misalnya akhiran A atau E itu ditambah le seperti itu ya. Jadi kita menambahkan le di akhir Indonesia. Indonesia le, orang Indonesia. Kalau bahasa Indonesia bagaimana? Berarti kita tinggal tambahin aja rumus cace atau jaje. Seperti yang ditampilkan di buku Istanbul ini bahwa keterangannya bil adiyab mak untuk membuat nama bahasa atau imbuhan bahasa ja eki kulanler huek imbuhan ini C, V, H, K, P, C, C, T harflerinden biriyle biten kelimeden sonra geldiğinde ca ia dönüşüyor. Nah, maksudnya apa? Imbuhan aslinya itu adalah jaje, ja atau j, ya, seperti yang ada di sini, ja atau j. Tapi ketentuan mengatakan kalau akhiran konsonan keras yang ada 8 huruf ini nih, set untuk suler ya, atau kita singkat dengan syahab, nanti diubah menjadi ca atau c. Jadi hanya berubah huruf depan saja ya, dari awalnya ja atau j, huruf j-nya berubah jadi c, yang berekor ya, ca atau c. Kalau akhirannya huruf konsonan keras. Tapi tetap kita harus melihat kalau huruf akhirannya konsonan keras, kita harus juga melihat huruf vokal akhirnya apa. Karena kita nggak mungkin cukup melihat huruf konsonan kerasnya doang. Mau ditambah apa nanti? Kan ada dua, C atau C. Jadi bingung kan? Makanya tetap melihat akhiran vokal. Sekalipun ada akhiran konsonan keras. Contohnya apa? Contohnya kayak negara yang kita pelajari sekarang. Bahasa apa? Bahasa Turki.
Bahasa Turki itu dibentuk dari kata Turk. Nah, kalau misalkan kita cuman mengatakan Turk saja, artinya orang Turki. Kalau kita bilang Turkiye, artinya negara Turki, gitu kan? Nah, bagaimana kalau misalkan kita pengen buat bahasa Turki? Kita ubah dari kata Turk ini dengan menambahkan imbuhan jaje cace tadi. Nah, Turk termasuk berakhiran konsonan keras, betul kan? Karena Turk memiliki huruf akhiran K, ya kan? K itu sert unsur ler, konsonan keras. Jadi dia masuk ke ketentuan ca atau c, pakai yang c berekor. Tapi karena Turk ada huruf U titik dua itu masuk ke dalam ketentuan inje. Inje unuler yang kalau hurufnya E, I, O, atau U yang titik dua akan ditambahkan C karena dia konsonan keras. Bukan J tapi C. Jadinya tuh C. Kayak gitu. Mudah bukan teman-teman? Belajar bahasa Turki bersama Sultan Berhoja. Insya Allah mudah. Sampai jumpa di bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.